Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang animasi ya. Lebih tepatnya untuk pertemuan kali ini ya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bola jatuh, animasi bola jatuh menggunakan Blender. Nah, untuk animasi bola jatuh itu coba akan saya mulai. Tampilannya untuk animasi itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini itu bolanya itu yang pertama, yang kalau kita perhatikan itu jatuhnya itu beda-beda ya, terutama mantulnya ya. Yang satu ini mantulnya seperti ini, dan ini lebih ada agak lembek atau agak elastis, sedangkan yang tengah ini adalah yang tengah ini adalah tidak terlalu mantul ya. Nah, kalau ini kita perhatikan, itu salah satu faktornya adalah yang pertama beratnya ya. Kalau beratnya terlalu masanya atau berat objek tersebut beratnya besar ya, itu tidak terlalu mantul ya. Kemudian yang kedua ya, tergantung juga bahannya. Kalau bahannya karet atau fabric ya, atau karet, itu akan mantulnya lebih mantul karena objeknya itu sendiri sudah ada semacam elastis ya, bahan elastis, sehingga lebih memantulkan lah. Dan juga tentunya tergantung juga permukaannya. Kalau permukaannya lumpur misalnya, itu juga tidak terlalu mantul juga ya, bahkan tidak mantul bisa jadi kan, itu langsung itu terperangkap di lumpur tersebut gitu ya. Baik, untuk itu nanti dianalisa kembali untuk bahan bolanya apa, kemudian tempatnya itu apakah mantul atau tidak ya, ataukah berupa lumpur atau karet ya, untuk tempatnya itu. Kemudian ada juga yang tergantung juga masalah bahan karetnya tadi ya. Oke, tidak perlu lama-lama untuk prosesnya itu ya. Yang pertama adalah kita mengamati kurva terlebih dahulu ya. Di sini kalau kita lihat, kita akan semacam ada kurva yang semakin lama semakin tingginya semakin kecil. Nah, ini kalau dari sumbu Z-nya kalau dalam 3D itu, kalau tinggi itu Z biasanya ya. Nah, di sini akan semakin tinggi Z-nya. Kemudian kita bisa melihat juga di sini salah satunya adalah ada informasi angka. Nah, ini angka adalah timing. Ketika pertama kali jatuh dari meja misalnya, atau dipegang terus kemudian jatuh, itu di sini membutuhkan waktu kurang lebih 9 untuk mantul kembali. Yang pertama kali itu membutuhkan waktu kurang lebih 21 dikurangi 9 adalah 12 ya, 12 detik. Kemudian timing kemudian untuk mantul berikutnya, dia membutuhkan waktu ya sekitar antara 21 sampai 32, itu berapa ya, 11 ya, 11. Kemudian dari 11 ini ya, kemudian membutuhkan waktu 10, 9 dan seterusnya ya. 9, 7, kemudian 4. Nah, ini artinya semakin rendah ya, itu tentunya semakin rendah pantulannya itu semakin membutuhkan waktu yang sedikit kan gitu ya.
Dan ini kita bisa memperhatikan juga ya. Yang pertama ini yang biru ya, yang biru ini juga yang bola biru tentunya karena berat yaitu bisa membutuhkan waktu yang sedikit untuk bisa berhenti, kemudian juga untuk pantulannya juga tidak terlalu tinggi seperti itu ya. Ini yang hijau ini adalah bobotnya ringan, kemudian yang biru adalah heavy ball atau bola yang dengan bobot berat seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi perbandingan antara heavy dan light bouncing ball. Nah, di sini karena bolanya kecil ya, sehingga dia mantulnya terus. Kemudian yang ini yang bobotnya berat, ini akan lebih akan lebih sedikit pantulannya. Bahkan ini sampai 100 frame, ini sampai 60, hanya 60 frame dan dengan pantulan yang tidak begitu tinggi itu ya. Ini juga ya. Nah, dalam satu bouncing ball animation itu dikenal dengan pertama highest point atau puncak tertinggi dari pantulan. Kemudian yang kedua, istilah kedua adalah kontak itu sebelum atau pertama kali menyentuh ya, artinya belum ada perubahan bentuk ya, baru nempel. Kemudian setelah tumbukan dengan lantai, dia akan memampat. Memampat itu artinya mampat. Bentuknya akan tertekan oleh bebannya sendiri ya, oleh tenaga gravitasi ya, untuk biasanya pertama kali menumbuhkan ada efeknya ya, kalau terbuat dari karet. Nah, kemudian squash itu adalah ketika objek itu ya, mau naik atau kejadian saat sudah benar-benar tekan dengan lantai, kemudian dia akan naik lagi. Itu adalah squash. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama tentunya kita mengetahui di sini adalah untuk pengaturan grafiknya. Nah, di sini adalah nanti kita akan kayak menggunakan Photoshop ya, menggunakan Corel atau AI juga, itu ada pengaturan kurvanya. Ini salah satunya ya, kita menggunakan beberapa interpolasi atau nanti akan menggunakan juga yang dinamakan handle-nya ya, handle atau controller dari kurva tersebut. Nah, yang pertama secara langkah garis besar, langkah pertama adalah membuat keyframe-nya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita geser waktunya, kemudian kita jatuhkan, kita turunkan, kemudian ya naik turun seperti itu sampai dengan rentang waktu yang tentunya semakin mengecil. Nah, di sini, ini kita turunkan, tentunya diaktifkan dulu automatic recordnya, AutoKey-nya ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya kita mengatur timingnya ya. Timingnya bisa kita rapatkan ya, semakin lama atau semakin jauh semakin juga merapat. Misalnya interval yang pertama 11 detik, kemudian 10 detik, 9 detik dan seterusnya ya, sampai pada habis ya. Dan kemudian kita menampilkan atau mengedit kurvanya. Kurvanya itu yang pertama itu seperti ini. Kurvanya seperti ini, di mana antara hentakan atau mungkin puncak kurvanya itu tidak terlalu berbeda, hampir sama. Nah, tapi pada tahap ini kita mengatur timingnya dengan cara diklik, kemudian bisa
digeser kanan kirinya. Kemudian kalau langkah keempatnya, ya kita bisa mengedit mengedit kurvanya terlebih dahulu. Yang semula kan kurang lebih seperti ini kurvanya. Kemudian kita edit menjadi dengan nanti menggunakan handle, ya, sehingga kurvanya menjadi seperti ini. Kenapa kok yang bawah ini ada lancip? Karena apa? Karena dia akan ada hentakan. Karena pantulannya membutuhkan gerakan cepat, sehingga dibutuhkan kurva yang seperti ini, yang lancip. Kemudian yang atas itu landai, karena ketika naik itu akan ada semacam agak berat gitu ya. Baik, berikutnya akan langsung kita praktekkan. Yang pertama kita kita membuka Blender terlebih dahulu, kemudian pilih General. Baik, kemudian setelah itu yang kedua kita klik Add, kemudian kita memilih Mesh, kemudian kita menggunakan UV Sphere ya. Nah, di sini bola yang bawaan dari sana ini bisa kita kecilkan dengan cara kita pilih S. Salah ya. Atau misalnya kesusahan bisa juga kita seleksi ini ya, kita seleksi. Nah, tapi yang tengah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buat mengatur dulu timeline. Ya, kita atur dulu timelinenya di sini di ujung bawah ini kita ganti menjadi timeline. Ini timeline. Kemudian kayinnya jangan lupa kita ganti menjadi lock dan scale. Kita rekam, kemudian pilih auto key, sudah aktif. Nah, yang pertama kita atur dulu ya, kita atur untuk ini misalnya ini adalah yang merah, garis merah ini adalah tempat pantulannya. Ini kita naikkan, kemudian kita naikkan dulu teman-teman ya, naikkan. Kemudian kita atur ke angka mungkin 12 ya, atau 15 atau mungkin 20 boleh ya. Kemudian kita jatuhkan ya, ini otomatis terekam karena kita menggunakan auto key atau auto rekam atau auto record ya. Dari 20 ya, kita kemudian masuk ke misalnya kita naikkan. Nah, tentunya terlalu tinggi, jangan terlalu tidak. Mungkin 15 saja cukup. Nah, ini kita bisa geser-geser. Ya. Kemudian sudah naik. Ya, oke, kemudian kita jatuhkan lagi, kita naikkan lagi. Kita jatuhkan lagi. Nah, kalau misalnya butuh detail, kita bisa zoom in, zoom out ya. Nah, ini bisa kita zoom in dan zoom out ya. Kemudian di sini ada kita turunkan lagi, kita naikkan lagi. Nah,
kurang lebih seperti ini cara garis besar ya. Kemudian setelah itu, ini kalau kita lihat atau kita play, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, dia terlalu ketika smooth ya, ketika mental itu kurang ada hentakan ya. Nah, oleh karena itu kita akan ngecek di Graph Editor. Nah, jadi yang pertama diedit tuh timingnya yang jelas semakin ke kanan semakin merapat ya, semakin cepat karena pantulannya tidak tinggi lagi, semakin mengecil juga. Kemudian kita atur lagi di Graph Editor. Kalau tampilan dropsheet seperti ini, kalau tampilan nah ini ada Graph Editor. Nah di sini dapat kita lihat kalau kita klik objeknya, ini akan ada grafiknya kayak gitu ya. Nah di sini dapat kita atur seperti kurva sebelumnya, di mana yang bawah itu adalah yang lancip. Nah ini kita kemudian bisa kita atur ya, kita geserkan di sini. Nah seperti ini. Kemudian kalau kita geser, kalau kita ubah, nanti yang sana, yang ujung sana akan ikut berubah, saling berhubungan katanya. Begitu juga dengan yang bawah ini kita ubah, maka yang sebelah kanannya atau yang sebelah lawannya itu akan juga ikut bergerak. Nah seharusnya ini kalau saya rubah dan ini saya rubah itu dia terpisah, tidak saling berhubungan kayak itulah. Nah kemudian di sini kita coba cek, atau bisa juga di sini Z location ya, kita aktifkan Z location. Nah, kita klik kanan, kemudian di sini ada handle ya. Ada handle, kita pilih free. Nah, kita pilih free karena biar satu bisa diedit, satunya lagi biar bisa diedit. Nah, seperti ini. Ini juga kita ganti, klik kanan, handle-nya kita bikin free. Seperti ini, kita ganti free, sama seperti yang bagian ini, sama klik kanan handle supaya biar bisa diedit. Juga klik kanan handle, kemudian free, klik kanan handle free. Kalau kurang besar bisa di zoom in, zoom out ya. Handle free. Kemudian tugas kita berikutnya adalah membuat gerakan atau membuat kurva yang melambung seperti ini. Nah ini ya, kita share. Ini sesuai dengan teori animasi bouncing ball. Kurvanya kalau cari di internet banyak, dari Google. Yang jelas prinsipnya, yang bawah ini lancip, kemudian yang bagian puncaknya ini agak landai. Nah, ini juga disamakan. Intinya seperti itu ya. Seperti ini. Coba kita akan tes apakah ada perubahan. Ini kita ganti menjadi timeline. Kalau pengen ada dua ya berarti klik kanan horizontal ya, kita tambahkan. Di sini kita ganti graph. Oke, kita akan play hasilnya seperti apa. Ya, kita angkat 160. Sudah ada hentakan ya, jadi ada hentakan ketika jatuh. Dia akan lebih alami.
seperti itu ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa dicoba ya dengan waktu yang lebih panjang, karena saya waktunya juga terbatas, ya durasinya nggak terlalu panjang untuk tutorial YouTube ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.